Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Mr. Suryadi yang berisikan informasi tentang wisata dan motivasi kehidupan. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, ketentraman, dan kesempatan sehingga masih dipertemukan di channel ini. Tak lupa juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, hingga ke kita umatnya. Bila dalam kehidupan menemukan sesuatu yang positif, jangan pernah melihat siapa yang melakukan atau mengucapkan, tapi dengar dan lihat apa yang dilakukannya. Barangkali di kemudian hari ada manfaatnya buat kehidupan kita selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mengangkat tema. Semoga tema ini menjadi bahan pertimbangan untuk memberi pelajaran ataupun edukasi kepada anak-anak kita atau generasi mendatang, yaitu kisah-kisah para nabi. Untuk kali ini saya mengangkat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silakan disimak video berikut sampai tuntas. Let's go. Kisah Nabi Ibrahim kecil berawal saat dia dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang bernama Namrud. Dia adalah raja zalim yang sangat angkuh dan egois. Salah satu peraturan yang meresahkan masyarakat adalah membunuh bayi laki-laki agar tidak ada lagi penggantinya sebagai raja. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim AS mengasingkan ke hutan. Atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh hingga selalu selamat dari berbagai macam bahaya, hingga suatu ketika dia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah kembali, dia begitu bingung karena banyak yang menyembah patung, yaitu patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanan ke rumah, dia melihat patung. Sampai di rumahnya, benda itu masih ditemukan dan ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bingung terhadap apa yang dilakukan oleh ayah dan masyarakatnya, hingga memutuskan untuk menyendiri di gunung. Dalam usia sekecil itu, dia pun bertanya-tanya kepada dirinya, dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Saudaraku sekalian, dimanapun berada, kemudian Allah memberikan mujizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya. Selama ini kelak masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Dengan kecerdasannya, dia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikutnya. Nabi Ibrahim menjalankan aksinya dengan menghancurkan semua berhala, terkecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud kembali dari luar kota, dia marah besar. Dia mencari orang yang merusak berhala-berhalanya. Salah satu pengikutnya memberitahu bahwa Nabi Ibrahim yang melakukannya. Dengan penuh rasa marah, dia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. Raja Namrud, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Bukan." Kemudian Raja Namrud bertanya lagi, "Lalu siapa lagi kalau bukan kau berada di sini saat kami pergi dan engkau membenci berhala-berhala ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kapaknya berada di lehernya?" Kemudian Raja Namrud bertanya lagi, "Mana mungkin patung berhala semacam itu
Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud tersebut, hingga akhirnya banyak masyarakat yang tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, dan hanya bisa diam. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kemudian kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, kisah Nabi Ibrahim berlanjut saat dia, istrinya Hajar, dan bayi kecil mereka Ismail melakukan perjalanan selama berhari-hari. Kemudian mereka berhenti di tempat yang tidak memiliki air, tumbuhan, atau kehidupan manusia. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah bukit dan pasir. Nabi Ibrahim membantu istri dan anaknya turun dan kemudian meninggalkan mereka dengan sedikit makanan dan air minum. Saat dia naik kembali ke atas untanya, Hajar sangat terkejut dan bertanya kepadanya, "Mau kemana Ibrahim meninggalkan kami di lembah tandus ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawabnya. Hajar khawatir hal buruk akan menimpa mereka, terutama bayinya yang bisa mati kelaparan dan kehausan. Kemudian Hajar bertanya lagi, "Apakah Allah memerintahkanmu untuk melakukannya?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. Karena Hajar adalah istri yang taat dan memiliki iman yang kuat, dia berkata, "Jika ini adalah perintah Allah, maka dia akan meninggalkan kita." Meski Nabi Ibrahim sangat mengkhawatirkan keluarganya, dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mengujinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjaga keluarganya. Nabi Ibrahim pun berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati, ya Tuhan kami. Dan demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Saudaraku sekalian dimanapun berada, setelah air dan makanan habis, Hajar dan bayinya kelaparan dan kehausan. Bayi Ismail mulai menangis dengan sedih, dan air mata Hajar pun mulai mengalir karena tidak tahan. Hajar pun meletakkan Ismail dan mulai mencari air. Dia berlarian dari gunung As-Safa ke gunung Ar-Marwah, berharap menemukan makanan, air, atau seorang untuk membantu mereka. Hajar melakukannya selama 7 kali sambil terus berdoa. Kejadian ini menjadi salah satu bagian dari haji, yakni berlari kecil antara Safa dan Marwah. Hajar kembali kemudian memandang bayinya yang tanpa daya. Dia menangis dan berdoa dengan sepenuh hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka. Kemudian keajaiban terjadi. Hajar melihat air jernih keluar dari tanah yang kering di dekat kaki bayinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanggapi tangisannya dengan cepat. Dia menuangkan air ke mulut Ismail dan kemudian meminumnya juga. Inilah yang menjadi kisah hadirnya air Zam-Zam yang masih mengalir tanpa mengering hingga kini. Kisah ketaatan Nabi Ibrahim dan keluarganya berlanjut ketika dia bermimpi anak aneh. Saat Nabi Ismail masih muda, dia bermimpi bahwa dia mengorbankan putra satu-satunya yang sangat dicintai. Namun Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpinya merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan menaati perintah itu. Ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Hanya seorang nabi besar seperti Ibrahim yang mampu melakukan tugas ini, sebagai bukti cinta sejatinya kepada penciptanya. Nabi Ibrahim kemudian memberitahu Ismail tentang mimpi itu dengan rasa pilu. Ismail berkata, "Oh ayahku, lakukan apa yang diperintahkan." Jika Allah menghendaki, Ismail kemudian melepas pakaiannya dan meminum air. Khawatir akan kesulitan, Ismail meminta ayahnya untuk mengikat tangan dan kakinya. Nabi Ibrahim kemudian mengajarkan pisaunya
agar kematiannya cepat dan rasa sakitnya berkurang. Dengan berat hati dia mengangkat pisaunya dan membawanya ke tenggorokan Ismail, tetapi pisaunya tidak mau memotong. Ismail mendesak ayahnya untuk menekan lebih keras, namun tetap saja tidak terpotong. Nabi Ibrahim kemudian meminta pengampunan atas kelemahannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permohonannya. Wahai Ibrahim, kamu telah memenuhi mimpinya, maka kami memberi pahala yang keraat. Selain itu, muncullah seekor domba jantan besar menggantikan Ismail. Pisau tajam itu nyatanya dapat memotong tenggorokan domba itu dengan satu gerakan cepat. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang menjadi dasar adanya hari raya Kurban atau Idul Adha. Saudaraku sekalian dimanapun berada, keutamaan dalam kisah Nabi Ibrahim sejak lahir hingga akhir hayatnya, kisah Nabi Ibrahim menjadi wujud ketaatan dan ketauhidan yang luar biasa. Ini bisa menjadi potret ideal bagi pendidikan dalam keluarga. Ada beberapa keutamaan yang bisa didapatkan dalam kisah Nabi Ibrahim. Salah satunya seperti dicatat oleh Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya nilai-nilai pendidikan Islam dalam aspek akidah yang tertera dalam surat Al-An'am ayat 74 sampai 81, yakni nilai akidah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan dan akan selalu mengawasi makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada makhluknya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sederajat dengan makhluknya. Nilai moral akhlak kepada Allah, hablum minallah. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk dan menjawab doa hambanya, maka kewajiban manusia untuk menerima dan mematuhinya. Nilai edukasi akhlak yang ditampilkan dalam kisah Nabi Ibrahim adalah akhlak yang luhur, baik dalam menghadapi ayahnya atau umatnya yang kafir. Dia mengajak manusia berdialog menggunakan logika dan gaya persuasif dalam menyampaikan kebenaran. Selain itu, dalam kisah Nabi Ibrahim juga ditemukan sosok nabi, pemimpin, ayah dan suami yang luar biasa. Dikutip Human Apel ila karakteristik Nabi Ibrahim yang terpuji. Sosok pemimpin sejati, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang imam, pemimpin umat, dan fokus dalam melanjutkan warisan ini untuk keturunan dan umat. Dia tahu cara menumbuhkan kepemimpinan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu terbuka saat memimpin, melakukan kebaikan serta menginspirasi orang lain untuk mengambil tindakan. Dia juga tahu pentingnya memastikan bahwa dia tidak mengabaikan keluarganya dalam dakwah, karena dia adalah orang yang seimbang. Memiliki kepercayaan yang sempurna, Nabi Ibrahim sangat menginspirasi dalam hal ketakwaan dan ketauhidan. Dia lebih fokus untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikannya sebagai prioritas dalam perjalanan hidupnya. Nabi Ibrahim memiliki tawakul atau kepercayaan karena hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada yang bisa menggoyahkan keimanannya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, contoh kesabaran ketika dihadapkan pada tantangan, cobaan dan ujian, Nabi Ibrahim selalu bersikap tenang dan bijaksana. Ketika ayahnya meminta dia dan pesannya, dia tidak marah dan tetap sabar. Dia berbicara kepada ayahnya dengan cara yang lemah lembut. Dia beribadah dengan ihsan atau keunggulan. Banyak orang yang beribadah dengan tergesa-gesa, misalnya terburu-buru sholat. Namun Nabi Ibrahim menunjukkan kualitas ibadah yang sangat istimewa sepanjang hidupnya. Saudaraku sekalian dimanapun berada, banyak hikmah yang bisa dipetik dalam kisah Nabi Ibrahim ini, sehingga bisa menjadi pembelajaran bagi anak-anak kita untuk lebih mandiri dan mencari tahu tentang kisah-kisah ini, agar
keimanan, serta pendidikan agama dapat terjadi secara mandiri, sehingga anak-anak termotivasi untuk mencari atau belajar sendiri, sehingga dengan sendirinya dapat mengurangi kegiatan-kegiatan negatif, terutama di zaman serba canggih ini, di saat anak-anak lain belajar agama, di tempat lain sibuk main game ataupun gadget. Saudaraku sekalian dimanapun berada, bila dalam materi kisah Nabi Ibrahim ini ada kekurangan atau penyampaian dalam materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena itu bukan kesengajaan melainkan kealpaan belaka. Selamat beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi doa dan ikhtiar kita masing-masing. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat satu hal, jangan terlena dengan gemerlapnya dunia.